So, gimana kabar kalian? Rebahannya lancar? Bagus. Semakin sering kalian rebahan, semakin sering kalian nambah wawasan kalau nonton channel ini. Oke, di video kali ini gue bakal menceritakan seluruh alur cerita film Home Alone. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video kita yang terbaru. Karena sudah menjelang Natal, paling cocok kalau gue menceritakan alur film Home Alone nih. Siapa sih yang gak tahu film ini? Film yang sangat legend ini paling cocok kalau gue review di hari Natal. Film ini menceritakan tentang seorang bocil yang harus menjaga rumahnya dari kelompok perampok karena ia tertinggal rombongan keluarganya yang sedang liburan ke Paris. Gak usah lama-lama lagi, langsung lanjut aja ke alur filmnya. Film diawali dengan scene sebuah keluarga besar yang akan pergi liburan ke Paris di hari yang sangat dekat dengan Natal. Di malam itu, anak kecil yang bernama Kevin kesusahan bagaimana ia harus mengemasi pakaiannya untuk liburan. Ketika ia bertanya kepada ibunya hanya cuek dan sedang sibuk dengan urusan pekerjaan. Dan ketika ia bertanya kepada sepupunya tentang hal tersebut, sepupunya malah mengejaknya karena Kevin merupakan anak yang sangat manja. Ia pun kesal dan berkata bahwa jika ia sudah dewasa, ia akan hidup sendirian tanpa orang lain di sisinya. Kemudian salah satu sepupunya bilang jika ia tidur dengan Fuller di malam sebelum mereka berangkat, Fuller akan mengompol. Kevin pun berinisiatif untuk tidur di kamar kakaknya, yaitu Buzz, tetapi Buzz menolaknya. Buzz mengajak salah satu sepupunya untuk melihat orang yang dijuluki pembunuh sekop yang sedang membersihkan jalan yang tertutupi oleh salju. Ia bercerita bahwa kakek tersebut membunuh keluarganya hanya dengan sekop tersebut. Ketika kakek tersebut menoleh ke arah mereka, Kevin dan yang lainnya langsung menutup jendela dengan gorden. Ketika ayah Kevin keluar, ada seorang polisi yang dari tadi ingin bertemu dengan ayah Kevin bilang bahwa banyak sekali perampokan yang terjadi di hari Natal. Si ayah Kevin pun menjawab bahwa ia memiliki keamanan yang sangat ketat di rumahnya. Ketika sedang makan pizza, Buzz memakan jatah pizza milik Kevin dan ia pun mendorong Buzz yang sedang memakan pizza miliknya. Buzz pun menabrak beberapa gelas susu dan susu tersebut menumpai paspor yang akan keluarga Kevin gunakan untuk pergi ke Paris. Semua anggota keluarga Kevin pun memandangi Kevin dengan wajah yang sangat marah. Ibu Kevin pun menyeret Kevin untuk pergi ke lantai atas. Ketika akan naik ke tangga, polisi yang tadi menasihati ayah Kevin bilang bahwa ia akan menjaga rumahnya dari para perampok. Kevin pun sangat kesal dan tidak ingin siapapun ada di hadapannya mulai sekarang. Dan ketika malam hari, kabel listrik di dekat rumah Kevin terjadi korsleting listrik sehingga semua alarm di rumah Kevin tak berfungsi. Di pagi hari, semua orang terlambat sehingga mereka pun langsung berburu agar tidak tertinggal pesawat. Ketika sedang menghitung semua anggota keluarga yang akan berangkat, sepupu Kevin menghitung anak tetangga Kevin yang sedang melihat-lihat barang bawaan mereka di mobil. Mereka pun berangkat dan Kevin ternyata masih tertidur di lantai 3 karena peristiwa tadi malam. Ketika bangun, bukannya ia bersedih, ia malah kesenangan bukan main. Dan ia merasa bebas untuk melakukan apapun di rumahnya yang sangat besar tersebut. Ketika sudah berada di pesawat, ibu Kevin baru sadar bahwa Kevin belum naik ke pesawat. Dan itu sudah terlambat karena mereka sudah terbang dari tadi. Di malam itu, ibu Kevin yang sangat khawatir karena ia melupakan anaknya pun langsung merasa sangat depresi. Karena telepon di rumah Kevin rusak, para pramugari tidak bisa menghubungi telepon di rumah Kevin. Di sisi lain, polisi yang ada di awal film tersebut bukanlah seorang polisi, melainkan seorang perampok yang bernama Harry, yang akan merampok rumah keluarga McAllister bersama temannya yaitu Marv. Ketika mereka akan membobol pintu belakang, Kevin pun langsung sadar dan menyalakan lampu di dekat pintu belakang agar mereka mengira masih ada orang di rumah. Marv dan Harry pun langsung segera pergi. Kevin yang masih ketakutan langsung bersembunyi di bawah ranjang. Di sisi lain, ibu Kevin yang sudah sampai di Paris, ia sangat panik dan langsung segera menelpon polisi yang ada di sekitar Chicago. Karena Kevin merasa sok berani, ia pun keluar rumah sambil berteriak bahwa ia tidak takut. Tiba-tiba kakek yang membawa sekop di awal film tersebut muncul dan Kevin pun lari ketakutan. Ketika ada polisi yang ingin mengecek keadaan rumah Kevin, ia malah ketakutan dan sembunyi di balik selimut. Kemudian polisi tersebut mengira bahwa itu hanya lelucon.
Ibu Kevin yang ingin segera kembali ke Chicago pun malah mendapati kabar bahwa tiket ke Chicago hanya ada lusa esok. Ketika Kevin ingin mengambil uang bus yang ada di atas rak, ia malah jatuh dan membuat rak tersebut rusak sehingga laba-laba peliharaan milik bus keluar dari tempatnya. Di sisi lain, Marv dan Harry yang sedang merampok rumah milik tetangga Kevin, ia mendapati pesan suara dari ayah Kevin yang berkata bahwa ia masih berada di Paris dan meminta bantuan kepada tetangganya tersebut untuk mengecek keadaan anaknya. Marv dan Harry pun berniat merampok kediaman keluarga Kevin untuk yang kedua kalinya. Kevin yang akan membeli sikat gigi di sebuah toko bertemu lagi dengan kakek sekop yang bertemu dengannya malam itu. Kevin yang ketakutan pun langsung berlari, bahkan lupa membayar sikat gigi yang ia bawa. Polisi pun langsung mengejarnya, tetapi Kevin berhasil kabur. Ketika sedang berjalan ke rumahnya, ia bertemu dengan Marv dan Harry. Tetapi Kevin menyadari gigi emas milik Harry. Kemudian mereka pun membuntuti Kevin. Ketika perampok tersebut mengejarnya, Kevin bersembunyi di sebuah toko patung. Ketika malam hari, Kevin membuat banyak bayangan orang dari beberapa mannequin agar perampok tersebut mengira rumah tersebut masih ada banyak orang. Di malam tersebut, Kevin mengerjai penghantar pizza yang menghantarkan pizzanya dengan video kaset milik Kevin yang sangat nyambung dengan perkataan si pizza boy. Di pagi hari, Kevin pun mulai berbelanja untuk kebutuhannya. Ketika sedang mencuci piring, Marv mencoba memasukkan sepatunya ke lubang khusus peliharaan. Kevin pun langsung menyadari hal tersebut dan menyalakan kasetnya yang ia gunakan untuk mengerjai si pizza boy tadi malam. Ketika akan terjadi scene tembak-tembakan, Kevin sudah menyiapkan petasan. Orang yang ada di film pun mulai menghitung mundur. Ketika angka 1, Kevin pun langsung menyalakan petasannya dan Marv pun lari ketakutan. Marv pun masuk ke mobilnya dan bilang ke Harry bahwa ada dua orang yang saling menembak. Harry pun tak percaya dengan perkataan Marv. Di sisi lain, ibu Kevin yang tidak bisa pulang karena tidak ada penerbangan yang siap menghantarkan mereka pun kesal pada resepsionis. Kemudian ada seorang yang mau menghantarkan ibu Kevin ke Chicago karena orang tersebut ingin mewujudkan keajaiban di hari Natal. Ketika Kevin sedang menyiapkan pohon Natal, Harry menyadari bahwa mereka dibohongi oleh seorang anak kecil. Kemudian perampok tersebut mengikuti Kevin ke rumahnya dan ia sudah sangat memastikan bahwa Kevin hanya sendirian di rumah. Kemudian Harry mengobrol dengan Marv. Kevin pun mendengar rencana Harry untuk kembali ke sana pada pukul 9 malam. Di sisi lain, ibu Kevin sudah dalam perjalanan pulang bersama kelompok homeless yang mau memberikan keajaiban di hari Natal. Ketika Kevin akan pergi ke gereja, ia melihat tetangga-tetangganya yang merayakan Natal bersama orang tuanya. Ia pun merasa kecewa. Ketika sampai di gereja, ia bertemu dengan kakek sekop yang ia takuti. Kakek tersebut bilang bahwa jangan takut dengannya karena cerita tentangnya hanyalah cerita palsu. Si kakek tersebut memandangi cucunya sambil bercerita bahwa ia bertengkar dengan anaknya dan anaknya tidak mau lagi bertemu dengannya. Kemudian ia pun harus berpisah dengan anaknya. Ketika ia ingin menelpon anaknya, ia takut kalau anaknya tidak mau menerimanya kembali. Kevin pun mulai menceramai kakek tersebut bahwa jangan takut dan tetaplah mencoba menghubunginya. Kita takkan tahu kalau tidak mencobanya, kata Kevin. Karena sudah menjelang pukul 9, Kevin pun siap-siap untuk melawan para perampok tersebut. Ia pun memasang banyak sekali jebakan untuk mengelabui para perampok. Pukul 9 pun tiba. Marv dan Harry pun akan mencoba untuk masuk lewat pintu belakang. Tetapi ketika para perampok tersebut sedang basa-basi, Kevin diam-diam menodongkan senapan mainan ke tubuh Harry dan ia pun langsung menembaknya. Karena Harry kesakitan, Marv mencoba melihat situasi lewat lubang hewan peliharaan. Kevin pun menodongkan senapannya, kemudian Marv pun juga terkena peluru mainan milik Kevin. Marv dan Harry pun berbagi tugas. Marv di pintu belakang dan Harry di pintu depan. Ketika Harry akan masuk lewat pintu depan, ia malah terpeleset di tangga yang sudah dilumuri minyak oleh Kevin. Bukan hanya Harry, Marv yang juga turun lewat tangga yang menuju basement juga terpeleset dengan jebakan Kevin. Marv pun berhasil berdiri dengan linggisnya dan ia pun berhasil masuk. Karena ruangan tersebut gelap, ia pun mencoba menyalakan lampu yang ada di depannya. Bukannya menyala, ia malah kejatuhan setrika yang masih panas dan mengenai mukanya. Di sisi lain, Harry yang sudah melewati tangga yang licin mencoba membuka pintu depan rumah. Bukannya ia berhasil membukanya, ia malah memegang daun pintu yang sudah dipanasi oleh Kevin menggunakan panggangan barbeque.
Muff yang terkena jebakan lengket mencoba menaiki tangga dengan melepas alas kakinya satu persatu. Tetapi ketika kakinya sudah tak beralas kaki, ia malah terkena jebakan paku yang Kevin pasang. Harry pun mencoba masuk lewat pintu lain. Tetapi ketika ia membuka pintu, ia malah terkena jebakan api milik Kevin sehingga membuat kepalanya menjadi botak. Harry yang kesal pun langsung marah-marah dan mencari Kevin. Tetapi ia malah terkena jebakan bulu sehingga tubuh Harry pun penuh dengan bulu. Muff pun mencoba masuk lewat jendela yang tidak dikunci. Karena tidak memperhatikan apa yang ada di depannya, Muff pun terkena benda-benda tajam yang Kevin taruh di dekat jendela. Setelah melewati berbagai macam jebakan milik Kevin, mereka pun bertemu dengannya. Kemudian mereka pun mencoba mengejarnya, tetapi Kevin berhasil menghantam mereka berdua menggunakan kaleng cat bekas. Kemudian Muff sadar bahwa gigi emas milik Harry menghilang. Mereka pun kembali mengejar Kevin. Muff pun berhasil menangkap kaki Kevin. Ketika sedang tertangkap, tiba-tiba laba-laba milik Buzz ada di tangga dan Kevin pun menaruh laba-laba tersebut di muka Muff. Dan Kevin pun dapat melarikan diri. Di lantai 3, ternyata Kevin sudah menyiapkan zipline untuk ia kabur ke rumah pohon. For your information, jadi zipline merupakan alat ekstrim yang hampir mirip dengan Flying Fox, di mana kita meluncur dengan kecepatan tinggi dan ketinggian berbeda. Alat ini bisa kalian jumpai di beberapa game survival seperti Raft contohnya. Kemudian Kevin pun meluncur ke sebuah rumah pohon. Tetapi ketika sampai di rumah pohon, zipline Kevin terlalu kencang sehingga ia sedikit merusak rumah pohon tersebut. Tetapi Muff dan Harry pun mengikuti Kevin. Mereka pun bergelantung menggunakan tali tersebut untuk mengejarnya. Tetapi Kevin memotong tali tersebut sehingga mereka pun terjatuh dari ketinggian lantai 3. Kemudian Kevin pun turun sambil berkata bahwa ia telah menelpon polisi. Ia pun berlari ke rumah tetangganya. Ketika sampai di gudang tetangga, ia mendapati gudang rumah tersebut yang tergenangi oleh air. Ia pun naik ke lantai atas. Tetapi ketika ia membuka pintu, Muff dan Harry sudah menunggu di sana. Harry pun menangkapnya dan menggantungkan tubuh Kevin di sebuah gantungan baju. Harry pun bingung akan menyiksa Kevin dengan cara apa karena sangat kesal. Ketika Harry sedang berpikir, tiba-tiba kakek yang selalu membawa sekop tersebut datang memukul mereka berdua. Kemudian kakek tersebut menurunkan Kevin dan membawanya keluar. Kemudian polisi pun datang dan meringkus para perampok tersebut. Kemudian Kevin pun kembali ke rumahnya dan sudah menyiapkan semua persiapan yang biasa disiapkan di hari Natal. Ketika ia terbangun di pagi hari, ibunya datang dan langsung memeluknya. Kevin pun menyesal dan tidak ingin hidup sendirian lagi. Kemudian semua keluarganya pun tiba dan memuji Kevin yang sudah menyiapkan semuanya sebelum mereka pulang. Tetapi ibunya juga menyesal karena mencuekkan Kevin selama ini. Tetapi Kevin tidak bercerita tentang perampok tersebut dan tetap tersenyum. Ketika sedang berjalan, ayah Kevin menemukan gigi emas milik Harry yang terjatuh di dekat karpet. Ketika Kevin melihat ke arah rumah kakek yang menyelamatkan Kevin tadi, ia mendapati kakek tersebut yang sudah baikan dengan anaknya. Kevin pun melambaikan tangan ke kakek tersebut, kemudian ia pun tersenyum kembali dan film pun tamat. So, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Tetap percaya dengan suatu keajaiban dan tetap optimis untuk menjalani sebuah kehidupan. So, segini aja buat video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Di Tanah Abang gak jual perahu. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Bye-bye.